membakar habis-habisan justru menjadi solusi cerdas untuk mempertahankan negara kita, bagaimana ya bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisna Zikra Putri Syafia dari kelas 12-3 atau Kesehatan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertempuran yang mempertahankan negara kita merdeka, yang salah satunya sangat ikonik nih, yang kita juga tahu dari lagu Mars Indonesia Halo Halo Bandung, yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Jadi gimana ya maksudnya kita bisa mempertahankan negara kita dengan membakar habis-habisan? Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari latar belakangnya dulu. Pertama, bangsa kita ini lagi mempertahankan negara kita dari Jepang. Kita masih mempertahankan negara kita untuk merdeka dan mengusir Jepang dengan cara merebut senjata dari Jepang. Sayangnya, sedang kita lagi sibuk-sibuknya ini, Inggris datang dengan Brigade MacDonald pada 17 Oktober 1945. Datangnya Inggris ini juga mengancam pertahanan negara kita. Negara kita melakukan pertahanan dengan menyerang pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW, yang sekarang dikenal dengan Pindad. ACW sendiri adalah singkatan dari Artillery Constructive Winkle. Nah, kan sudah nih kita pertahankan dengan cara kita mencoba menyerang. Tapi ternyata pasukan Nika dan pasukan Sekutu udah pasti gak bakal tinggal diam dong. Nah, pasukan Nika bersatu dengan pasukan Sekutu mulai melakukan penyerangan di wilayah Bandung yang merajalela pada November 1945. Itu adalah banyak teror dari Nika. Kita pun mulai mempertahankan kembali negara kita dengan melawan Sekutu dan Nika. Kita menyerang markas Sekutu, yaitu Hotel Homan dan Hotel Preangan pada tanggal 21 November 1945. Dengan adanya serangan dari kita, MacDonald memberikan ultimatum agar warga-warga Bandung meninggalkan Bandung bagian utara, yang dimana kita diberikan deadline untuk meninggalkan Bandung pada terakhir 29 November 1945. Ultimatum ini diberikan oleh MacDonald kepada Gubernur Jawa Barat. Warga Bandung dan para pejuang yang mendengar ultimatum ini sudah pasti tidak terima dan tidak tinggal diam. Akhirnya mereka kembali melakukan pertempuran, dan pecahnya pertempuran ini pada tanggal 6 Desember 1945. Di mana di 6 Desember 1945 ini terjadi pertempuran antara pejuang dan Sekutu. Setelah terjadi berbagai macam pertempuran dan ultimatum ini tidak kita laksanakan, Sekutu kembali mencoba memberikan ultimatum yang isinya masih sama. Kali ini deadline-nya adalah tengah malam pada tanggal 24 Maret 1946. Jadi perlawanan ini sudah dilakukan sejak 17 Oktober 1945. Namun seiring 1945 kita sama sekali belum menyerah, dan mereka kembali melawan dan akhirnya memberikan ultimatum yang sama pada tahun 1946 pada 24 Maret. Sedangkan di sisi lain, dari Yogyakarta memberikan ultimatum agar kita tetap bertahan di Bandung. Perlu diketahui, Sekutu sendiri membagi Bandung dalam dua sektor, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Sekutu meminta orang-orang Indonesia untuk pergi meninggalkan Bandung Utara. Alasannya karena Bandung Utara ini mau dijadikan Sekutu untuk markas mereka. Nah, kenapa di awal aku bilang kalau misalkan akan ada solusi cerdas, yaitu dengan secara bakar-bakaran. Kita diperintahkan untuk meninggalkan Bandung, tapi para pejuang dan warga Bandung memilih untuk membakar Bandung baru meninggalkannya, yaitu gunanya untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda memakai kota Bandung sebagai markas strategi militer mereka dalam perang kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa sih Bandung ini harus dibakar? Jadi, operasi pembakaran Bandung ini disebut sebagai operasi Bumi Hangus. Alasannya kenapa Bandung harus dibakar? Jika TRI atau Tentara Republik Indonesia mempertahankan Bandung dengan melawan Sekutu, lambat laun Bandung akan tetap diduduki oleh Sekutu. Jadi perlawanan kita itu tidak akan cukup kuat, karena di sini TRI Bandung hanya memiliki 100 pucuk senjata dan kebanyakan memakai bambu runcing dan senjata tajam lainnya. Sedangkan lawan kita Inggris memiliki 12.000 pasukan yang bersenjata lengkap dan modern. Dan itu belum termasuk pasukan bayaran Gurkha dan Nika.
Tentu, ini adalah sebuah ancaman besar dan kita sudah bisa melihat nih kalau kita pasti akan kalah. Kota Bandung melakukan musyawarah, yaitu dalam Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3, yang dilakukan di depan seluruh kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946, di hari yang sama deadline untuk meninggalkan kota Bandung. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 memutuskan dan memerintahkan untuk segera mengevakuasi seluruh penduduk Bandung dan membumi hanguskan semua bangunan yang ada di kota tersebut. Nah, jadi begitulah kenapa ini sebuah cara yang cerdas agar Bandung itu tidak bisa diduduki. Dengan dibakarnya Bandung, hanya akan tersisa puing-puing dari kota tersebut. Maka, jika sekutu ingin membangun markas, mereka harus membangun ulang kota tersebut. Dengan pembakaran kota Bandung sendiri, kita tidak akan kehilangan kekuatan-kekuatan dan pejuang-pejuang yang akan gugur dalam peperangan. Karena secara otomatis, pusat atau daya tempat yang akan dijadikan sekutu sebagai markas sudah hilang, sehingga mereka harus menghadapi itu, bukan menghadapi pasukan kita. Nah, di mana saat sekutu akan membangun kembali kota Bandung, kita juga akan menjalankan gerilya. Maka di situ sekutu repot dua, harus membangun Bandung lagi dan harus melawan kita. Kita juga harus salut sama nasionalis dari para bangsa Indonesia pada saat itu. Rumah-rumah yang dibakar ini adalah harta-harta mereka yang akan hilang. Namun mereka sadar dan mau mengorbankan itu agar bangsa Indonesia tidak diambil alih oleh bangsa luar, dan keselamatan mereka juga akan lebih terjamin. Karena nyatanya banyak warga-warga yang sukarela membakar rumah mereka sendiri. Jadi bukan hanya pejuang yang ditugaskan untuk membakar, tapi warga-warga juga sukarela untuk membakar harta benda mereka sendiri. Rumah-rumah warga yang dibakar membentang dari Jalan Buah Batu, Cicadas, Cimindi, Cibadak, Pagarsih, Cigelereng, Jalan Sudirman, serta Jalan Kopo. Dan kobaran api terbesar ada di daerah Cicadas dan Tegalega. Di sekitar Ciroyom, Jalan Pangeran Sumedang atau Oto Iskandar Dinata, Cikudapateh, dan masih banyak lainnya. Disinilah dimana dengan pemikiran kritis, musyawarah yang merata, dan juga pengorbanan yang kuat untuk negara, kita bisa melihat kalau dengan pembakaran ini ternyata merupakan salah satu solusi cerdas, dan ini merupakan salah satu sejarah hebat dari bangsa Indonesia. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.